Bulan Mei tahun 2025 ini tinggal tersisa 4 hari lagi. Masih adakah harapan pencairan di bulan Mei untuk PKH maupun BPNT periode April hingga Juni 2025 atau tahap 2? Nah, karena ini sudah ada yang menyebarkan struk yang diklaim itu merupakan pencairan bansos di salah satu bank penyalur. Nah, sebenarnya di SIKNJ sudah sejauh mana ya updatean terkini untuk PKH BPNT tahap 2 periode April hingga Juni 2025. Dan perkiraan berapa hari lagi bantuannya ini nanti akan mulai dicairkan. Dan juga akan kita bahas sedikit terkait mengenai bantuan sosial lain seperti PPSE, kemudian bantuan subsidi upah ini yang sudah ditentukan nominal bantuan yang nanti akan didapatkan. Berapa kira-kira? Nanti akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, untuk bulan Mei tahun 2025 ini tinggal tersisa 4 hari lagi. Masih adakah harapan pencairan di bulan Mei ini? Karena ini sudah mulai ada yang menyebarkan atau memposting struk yang diklaimnya sebagai pencairan bantuan sosial. Dan ini kira-kira berita tersebut akan kita cari tahu kebenarannya karena kita akan mensinkronkan ya berita-berita tersebut dengan status terkini periode PKH BPNT April hingga Juni 2025 sudah sampai ke proses mana. Nah, kira-kira dari proses yang saat ini atau malam ini update, kurang berapa hari lagi kira-kira ya bantuannya akan mulai dicairkan, dan juga kita akan membahas beberapa bantuan sosial yang lainnya. Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, ini bulan Mei ini kita tinggal menghitung beberapa hari lagi ya, sudah akan masuk ke bulan Juni. Saat ini tanggal 27, berarti tinggal 28, 29, 30, 31. Kurang 4 hari lagi ya tersisa di bulan Mei ini. Apakah masih ada harapan pencairan di bulan Mei ini? Padahal sebelumnya mungkin sudah banyak yang tahu terkait mengenai wacana akan mulai disalurkan rencananya di bulan Mei ini. Nah, tapi hingga sampai tadi malam ya, saat saya membuat video tadi malam itu untuk updatean terkininya itu masih belum ada proses SPM, masih belum ada proses SI. Karena biasanya pencairan itu dalam waktu dekat ya, itu biasanya ditandai dulu dengan status terkini, yakni di SPM, kemudian di SI. Itu biasanya pencairannya itu sudah bisa menghitung kapan harinya perkiraan untuk pencairan. Nah, hingga sampai malam hari ini, bagaimana perkembangan untuk updating terbaru di SIKNJ? Nah, yang jelas kalau di SIKNJ milik pendamping, ini updateannya ini memang yang paling akhir ya. Karena di SIKNJ milik pendamping, untuk periode April-Juni ya, untuk PKH-nya khususnya ini masuk dalam tahapan penentuan KPM. Ya, jadi KPM yang akan cair di tahap 2 ini masih ditentukan ya prosesnya. Setelah itu nanti masuk ke
evaluasi komponen, ya, komponen yang ada dalam keluarga. PKH kan syaratnya harus ada komponen, ya, baik itu anak usia dini, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia atau disabilitasnya. Nah, itu dievaluasi komponennya apakah memang benar-benar sudah valid atau tidak. Setelah itu nanti masuk ke tahapan final closing. Nah, kalau sudah final closing, berarti sudah bisa dilihat mana KPM, ya, nama-namanya itu sudah ada semuanya. Mana KPM yang cair dan tidaknya. Berikut juga dengan nominal bantuan yang akan didapatkan KPM tersebut itu muncul di menu final closing. Nah, kalau PKH yang jelas nominal bantuannya itu pasti berbeda-beda. Kalau BPNT atau sembako pasti semua sama. Kalau untuk triwulan April Juni baik yang cair lewat pos maupun yang lewat kartu KKS itu sama-sama Rp600.000. Kalau yang PKH-nya ini ada yang 225.000, ada yang 375, ada yang dapat 500, ada yang dapat 750, 1 juta lebih, bahkan mungkin hingga 2 jutaan. Ya, itu kalau komponennya banyak. Yang jelas kalau aturan kebijakan PKH-nya itu masih sama dengan tahun sebelumnya, ya. Untuk komponen maksimal yang ada dalam keluarga itu 4. Kemudian kalau anak itu maksimal yang dihitung itu 2 ya, kehamilan kedua, ya. Jika punya 2 anak sekolah, kemudian 1 anak balita, nah ini biasanya terhitung 2 anak sekolahnya. Balitanya biasanya nggak kehitung, ya. Jadi itu. Nah, jadi itu final closing. Kalau sudah final closing itu baru dibuatkan surat perintah membayar, kemudian di SP2D-kan hingga standing instruction, ya. Kalau sudah standing instruction atau SI di SIKNG itu biasanya saldo bantuannya itu ada yang cair pada hari itu juga, ada yang keesokan hari, ada yang biasanya mungkin bisa saja menunggu beberapa hari, ya, dari status SI itu tadi. Yang jelas pertanda terakhir itu adalah status keterangan SI di SP2D, ya. Nah, kalau di SIKNG milik supervisor di tingkat kabupaten kota, ini saat ini sudah verifikasi rekening, ya, di 4 bank penyalur. Nah, berarti tinggal menunggu SPM dan SI, ya. Nah, itu ya untuk bantuan sosial regulernya PKH BPNT tahap 2 tahun 2025 ini. Jadi masih belum ada pergerakan terbaru, ya, hingga video ini saya buat. Ya, nggak tahu nanti mungkin beberapa jam ke depan mungkin bisa saja berubah atau mungkin besok. Kita doakan saja, ya. Yang jelas dalam jangka waktu 4 hari ini mungkin masih apa ya? Kalau perkiraan saya sih masih perkiraan ini, ya. Mungkin masih belum ada harapan pencairan, ya, di akhir bulan Mei ini. Kemungkinan besar itu ya di awal bulan Juni, bisa saja di minggu pertama atau minggu kedua bulan Juni itu dimulainya, ya. Kenapa kok cukup lama? Ya karena ini adalah perpindahan dari DTKS ke DTSEN. Jadi memerlukan proses waktu, ya, yang tidak seperti di tahap sebelumnya. Jadi prosesnya itu berbeda dengan tahap sebelumnya. Dulu kan selalu menggunakan DTKS, sekarang kan dipindahkan, dirubah menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. Yang itu juga dimutakhirkan duluan, ya, dimutakhirkan, dipilih mana yang memang layak dan tidak berdasarkan desil. Nah, jadi itu yang masih masuk, yang masih dapat itu biasanya desil 1 sampai 4, ya, untuk penerima PKH dan BPNT-nya. Yang jelas nanti kemungkinan banyak yang akan di stop bantuannya di tahap 2 ini dan akan digantikan yang lebih layak yang masuk desil 1, desil 2 hingga desil 4-nya. Jadi itu, ya. Dan kalau ada postingan, ya, di hari ini atau mungkin kemarin, ini kemarin ada yang memposting ini, ya, tertanggal 26 berarti kemarin, ya. Nah, itu terkait struk penarikan 600.000 di Bank BNI itu tertulisnya. Nah, itu jelas bukan PKH atau BPNT tahap 2, ya. Karena status di SIKNG ini masih belum SPM, apalagi SP2D SI itu belum sama sekali. Jadi mustahil kalau ada yang cair duluan di hari ini atau kemarin, ya. Jadi harap bersabar menunggu, ya, kemungkinan ya paling tidak mungkin sekitar awal-awal bulan Juni lah, ya.
Mohon bersabar. Dan karena juga PKH BPNT ini mungkin masih ditunggu, jangan khawatir. Ini kedepannya ada bantuan-bantuan tambahan untuk para KPM, seperti PIP. Nah, PIP ini juga akan segera cair untuk tahap 2-nya nanti sekitar bulan Juni. Selain itu juga bantuan beras 10 kg. Ini alokasinya untuk bulan Juni dan Juli. Yang masuk desil 1, 2, ini jadi prioritas. Nah, KPM kan banyak yang masuk desil 1 dan 2. Kemudian selain itu ada diskon listrik 50% mulai bulan Juni. Banyak ya. Apalagi nanti ya, ini mulai sekarang ya, mulai hari ini dan keesokan dan bulan depan mungkin. Nah, ini para KPM PKH nanti yang nanti akan disiapkan untuk graduasi akan didaftarkan ke PPSE, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Ada yang sudah dapat ya bantuan PPSE ini ya di beberapa daerah, itu kalau nggak salah nominalnya 5 juta. Tapi ini kedepannya nggak tahu nanti apakah masih tetap 5 juta, bisa saja 2.400.000 atau 2,5 juta. Ya nanti kita lihat saja ya kebijakannya ke depan. Yang jelas harus siap ya kalau sudah punya usaha, kemudian usianya produktif, kemudian penerima bantuan PKH-nya itu sudah lebih dari 5 tahun. Daripada nanti ada kebijakan 5 tahun ke atas sudah nggak dapat bantuan lagi, lebih baik saat ini daftar PPSE. Ya, dengan bantuan modal usahanya nanti bisa mengembangkan usaha Anda, bisa lebih berdaya, bisa lebih sejahtera. Bantuan itu tidak akan membuat Anda sejahtera, karena bantuan itu sifatnya sementara, tetapi berdaya itu selamanya. Nggak ada orang yang kaya itu karena bantuan dari pemerintah. Mereka yang kaya itu adalah mereka yang mau berusaha, berwirausaha, ya, dengan gigih, pantang menyerah. Nah, mereka yang masuk dalam kategori sejahtera. Itu mayoritas semuanya, nggak ada orang yang kaya karena dibantu bansos, itu nggak ada. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.